Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan? IKN Nusantara di ambang bencana. Wah, dari sejak awal kita melihat ya proyek ambisius ini banyak terjadi begitu. Sekarang sudah ada katanya banjir begitu kan? Belum apa-apa sudah banjir. Padahal alasan pemerintah ya ingin pindah ibu kota ya dari Jakarta ya ke IKN begitu ya. Dalam artian ya salah satunya alasan karena dampak banjir begitu ya. Di satu sisi kalau kita melihat ya di IKN sendiri ya otorita IKN ya sudah banjir begitu kan. Belum apa-apa sudah banjir begitu. Ada apa begitu kan ya? Apakah selama ini tidak diperhitungkan bahwa banjir ada di situ begitu kan ya? Maka ini ya dikutip dari koran Tempo, IKN Nusantara di ambang bencana. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya, komentar-komentarnya seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. IKN Nusantara di ambang bencana. Wah, sangat luar biasa ini ya. Ini lapor Pak Jokowi ya, Kemenpu banjir melanda di kawasan inti pusat pemerintahan IKN ya. Kelurahan Sepaku termasuk ring 1 atau kawasan inti IKN. Wah, ini padahal yang apa namanya yang banjir inti dari IKN begitu, artinya dari pusat di situ begitu. Jokowi pasti menanggulangi ya, COVID aja beliau tangani dengan cermat, yang meninggal banyak, apalagi cuman IKN. Bagi beliau udah pasti ngenyam PPT, jadinya kurang manut ya. Jangan heran ya ini. Gimana mau dipromosikan lah kayak gini, malah parah, orang juga nggak minat hidup di tengah banjir. Betul sekali begitu kan ya, apalagi sekarang banjir ini menjadi dampak sekali begitu. Orang-orang yang punya investasi di situ pasti akan membatalkan begitu. Banjir dan macet akan mudah diatasi jika Jokowi jadi gubernur di IKN. Tim ahli mengingatkan tapi nggak digubris karena ada cuan di situ. Wah, ambisi seorang merusak satu wilayah. Banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu. Sama dengan DKI ya, lah katanya anti banjir, sudah diduga sebelumnya ini. Kenceng gembar-gembor di awalnya melempem, mangkrak kebanyakan masalah bahkan musibah di pelaksanaannya. Enggak berkah kali itu ya proyek. No comment, ini banyak sekali. Kira-kira ada investor yang minat enggak ini? Balikpapan sekarang banjir terus, hujan sedikit silahkan cek di portal Balikpapan. Ini ada pro dan kontra di sini begitu. Banjirnya sangat luar biasa begitu ya. Apakah ini proyek ambisius Jokowi ya? Bisa saja begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya IKN Nusantara di ambang bencana. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Di mana letak muka Pak Jokowi hari ini begitu kalau sudah banjir ini. Terkepung banjir di ring 1 IKN. Banjir mengancam kawasan inti pusat pemerintahan ibu kota negara IKN ya. Pegiat lingkungan sudah mengingatkan sejak 2019. Pandi terkejut saat membuka pintu rumahnya pagi itu. Genangan air berwarna coklat menutupi pekarangan dan jalan di depan rumah ya, Jumat 17 Maret 2023. Pria berusia 50 tahun yang tinggi di Sepaku kawasan bakal menjadi ibu kota negara IKN ya. Ia mengatakan bahwa hujan tidak turun tadi malam. Kalau ada hujan pasti saya dengar dan terbangun sejenak, ucap Pandi ya kepada koran Tempo. Warga rukun tetangga ya RT ketiga di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, Kalimantan Utara, ini mengatakan tempat tinggalnya memang langganan banjir sebantahun ya. Dalam setahun banjir terjadi 1-2 kali. Namun kata dia kondisi banjir sejak ada pembangunan proyek IKN berbeda ya. Dia mengatakan banjir lebih lambat surut ketimbang sebelumnya. Wah, ada apa begitu ya? Ini cerita begitu kan ya. Ini dikutip dari koran Tempo begitu ya. Sampai sore juga ketinggian air naik terus ya. Genggaman air menutupi jalan, rumah dan sawah warga, bahkan sawah yang sudah mengandung serta siap dipanen. Para petani ya mengingat dan menumpuk padi di sawah mereka. Namun saat banjir ya padi itu terbawa air ya. Gagal juga begitu kan. Ya Pak Jokowi harus bertanggung jawab di situ begitu kan ya. Membuat IKN yang ambisius luar biasa di situ ya. Menggunakan proyeksi A, C, B dan C investasi sana sini begitu ya. Di jalan mereka terpaksa memungut batang padi yang sudah diikat dengan karet ya, kata Pandi. Kelurahan Sepaku ya masuk wilayah ring 1 atau kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota negara atau IKN Nusantara. Rumah Pandi berjarak kurang lebih 1 km dari titik 0 IKN. Rumah Pandi juga dekat dengan halu Sungai Sepaku. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara mengatakan banjir melanda 3 RT di Kelurahan Sepaku.
Bahkan hujan berintensasi tinggi di daerah Halu berakibatkan banjir kiriman yang membuat sungai Sepaku meluap. Hal itu berdampak pada naiknya tinggi muka air pada rumah warga di kelurahan yang berbeda di area rendah dan sekitar bantaran sungai. Di kawasan RT 3 Sepaku menjadi daerah yang paling tergenang banjir. Sebanyak 20 rumah yang terkena dampak banjir yang tinggi sekitar 40 sampai 50 cm. Bahkan BPBD mencatat 2019 hingga Januari 2022 banjir 15 kali di beberapa wilayah Sepaku seperti di Desa Sukaraja, Karangjinawi, Binuang, Kelurahan Sepaku dan Kelurahan Pemaluan. Bahkan Kepala Suku Adat Tebalik Kelurahan Pemaluan Jubain mengatakan bahwa daerahnya juga dilanda banjir. Dari 6 RT dan 2 RT RW yang terkena dampak di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Pananjem Pasir Utara. Bahkan dia menuturkan daerah yang terkena dampak banjir di 2 RT tersebut termasuk daerah yang berada di kaki bukit dan dekat bantaran sungai. Dia menduga banjir terjadi karena kegiatan perusahaan hutan tanaman industri HTI di hulu sungai. Bahkan Kepala Adat Suku Kelurahan Sepaku Subikdin mengatakan bencana banjir sejak adanya eksploitasi lahan di wilayah hulu sungai Sepaku 1960-an, hal itu membuat sungai menjadi dangkal dan menyempit. Menurutnya, Subukdi banjir di Sepaku diperparah dengan pembangunan proyek IKN. Dia menuturkan sejak ada proyek IKN, banjir di kawasan Sepaku surut lebih lama. Wah, ini harus kita dengarkan pemerintah begitu ya. Lambatnya air surutnya menduga terjadi karena pembangunan intek Sungai Sepaku yang disiapkan sebagai penyuap air Ini masalahnya di sini adalah IKN begitu Lantas bagaimana dengan pihak pemerintah hari ini begitu kan? Apakah tidak ada penanganan secara detail dan secara khusus begitu membuat IKN ambisiusnya luar biasa kata Pak Rijal Lamli begitu Bahkan dari peneliti Jatam Kalimantan Timur Pradharma Rupang mengatakan Kecamatan Sepaku sebagai kawasan inti IKN. Padahal di sini adalah jantungnya IKN begitu, kok masih banjir begitu. Lantas bagaimana dengan para cebong dan buzzer hari ini begitu kan, kok tidak keluar-keluar terkait dengan adanya banjir ini begitu Apalagi dia menjelaskan area di sekitar kawasan Ring 1 IKN sudah dikuasai industri ekstraktif seperti pertambangan, HPH, HTI dan kebun sawit. Eksploitasi lahan tersebut membuat pohon endemik sebagai penyangga utama air hujan digantikan atau menghilang. Hal itu mengubah tutupan hutan sehingga daya serap daerah aliran sungai DAS berkurang. Berbeda kalau tutupan hutan masih terjaga, air akan disimpan dan tidak akan langsung dibuang ke bagian tanah atau hilir. Ini sangat luar biasa dalam artian bahwa kenapa kok IKN kok dibangun dengan atas rasa ambisius seperti ini begitu, ada apa begitu kan? Itu yang seharusnya kita amati dan statement-statement dari Pak Jokowi bahwa IKN sangat luar biasa katanya begitu, bahwa di DKI Jakarta sudah banjir, sekarang belum ditempatin sudah banjir, ada apa begitu kan? Logika kita seperti itu begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat situasi dan perkembangan IKN, wah bisa saja kacau begitu kan bahkan memalukan bagi orang-orang yang investasi di situ begitu. Bagaimana jadinya investasi tapi banjir? Tidak mungkinlah dia banjir bertahun-tahun di situ, bermukim di situ di daerah IKN dan ibu kota begitu, kalau banjir ngapain juga begitu kan? Karena nyawa itu lebih di prioritas utama begitu Kalau bagaimana kalau tiba-tiba tidur ada banjir menghantam rumahnya, wah ini semakin kacau begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.